aduh ini kan malam Jumat, pas terus yang selalu datang tiap malam Jumat tuh siapa? Menjelanglah malam. Nah, menjelang malam itu tepatnya, singkat cerita ya, tepat jam 12 malam. Pintu kamar kita ada yang ngetok. Itu kedengar suara bapaknya bilang gini, kalian jangan pura-pura tidur. Saya tahu kalian gak tidur. Kalau hal ini sampai bocor, kalian akan saya bawa, kata bapaknya. Dan ingat jujur bang, itu aku ngelihat sosok bapaknya itu, pakaian kapannya itu udah lusuh banget, dan mukanya ini bang, datanglah ibunya Rehan ke pondok pesantren. Nah kita pikir ibunya itu mau jenguk Rehan ya, gak taunya ibunya itu mau memberitahukan kalau Rehan itu Halo Sobat OTM, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Di season 1 ini, gue akan selalu menghadirkan beberapa narasumber yang memiliki cerita pengalaman yang benar-benar luar biasa. Dan kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber jauh-jauh dari Sukabumi nih. Datang ke Bintaro hanya ingin menceritakan tentang pengalamannya dia waktu di pesantren. Nah di pesantren ini ternyata banyak banget kejadian-kejadian yang di luar nalar si narasumber gue dengan teman-temannya. Mau tahu seperti apa ceritanya? Langsung aja gue sapa narasumbernya pada malam kali ini. Selamat malam Kang Fuji. Selamat malam Bang Nardi. Thank you nih udah diundang lagi nih. Iya nih Kang, jauh-jauh banget nih Kang, hujan-hujanan juga ya. Iya. Oke, dan cuma mau membagikan sebuah kisah ya. Ya. Waktu di pesantren nih. Waktu di pesantren. Yang ada di daerah Sukabumi. Masih di seputaran Sukabumi. Dan pesantren ini masih aktif? Masih aktif sampai sekarang. Sampai sekarang? Masih. Pesantren modern atau gimana nih? Modern, masih modern. Oh, masih modern. Ya. Oke. Wah ini ceritanya bener-bener nggak disangka sih ya nih. Yang Fuji mesti bisa sampai seperti ini gitu. Dan lu menyangka nggak ternyata? Kalau di ini sama logika tuh susah ya, soalnya benar-benar di luar nalar banget gitu ya Bang. Oke. Mungkin ditahan dulu nih Kang Fuji untuk ceritanya nih. Ya. Nah buat kalian semua nih yang penasaran sama cerita di video kali ini seperti apa, kalian bisa tonton dan simak video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Kang Fuji, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam, kita mulai. Oke Bang Nardi, jadi kali ini gue mau menceritakan kisah pengalaman gue ketika gue baru duduk di kelas 1 SMA ya. Jadi kebetulan pada saat itu aku sekolah sambil pesantren Bang. Oke. Jadi sekolah sambil pesantren ya. Jadi aku masuk suatu pesantrenan yang dimana itu langsung sama sekolahan umum. Jadi paginya kita sekolah, sore sampai malam kita belajar tentang agama lah. Nah, gue di situ sekolah masih di daerah Kabupaten Sukabumi. Cuman untuk namanya aku nggak mau nyebutin karena tempat itu masih aktif sampai sekarang. Ya. Nah ini pengalaman di 2002 ya, dimana gue baru menginjakan di bangku sekolah kelas 1 SMA. Nah di situ gue ibaratnya gini. Gue ditempatin sama, kalau dibilang di pesantren itu ada ustadznya lah ya. Ustadznya yang misalkan ini anak yang baru sama yang udah satu tingkat di atas aku sama yang udah senior kan udah ada pengawasnya lah ya. Ada pengawasnya. Di situ aku satu pondokin atau di satu kamarin sama anak-anak yang memang notabene masih pelajar. Jadi nggak di satu kamarkan dengan yang udah satu tingkat ataupun udah senior lah.
Jadi aku ibaratnya tingkatan junior lah, anak-anak baru. Nah, di kamar itu diisi oleh 5 orang. Aku sebutin namanya ya. Aku, Rehan, Dani, Agus, sama Aep nih. Berlima nih. Nah, kebetulan di satu kamar itu kan ada ketuanya. Maksudnya ketua penanggung jawab kamar. Dari kebersihan, dari apa nih. Jadi aku ditunjuk pada satu jadi ketua kamarnya. Sama di Kobong itu ya. Nah, ditunjuk. Nah, awal masuk ini kita berjalan seperti biasa ya, kegiatan bila pagi kita sekolah umum, sore dan malam itu kegiatan untuk belajar keagamaan, dari ngaji Quran, kitab. Nah, pokoknya kita kalau dari sore sampai malam tuh ngaji belajar keagamaan lah ya. Nah, begitu gini Bang. Nah, selama aku mondok di situ, teman aku yang namanya Rehan ini itu selalu dikunjungi oleh bapaknya di setiap malam Jumat. Nah, itu pun datangnya itu bapaknya Rehan tuh tepat di jam 12 malam. Nah, aku sering tuh ngebukain pintu kamar kalau setiap bapaknya Rehan datang. Setiap bapaknya Rehan datang tuh aku sering bukain kamar karena seneng Bang. Setiap beliau datang itu, beliau tuh selalu membawakan makanan. Seperti ya pokoknya makanan lah ya, makanan, dan selalu ngasih uang jajan. Bukan ke aku aja ya, selain ke anaknya gitu, selain ke Rehan, teman aku yang satu kamar itu selalu ngasih jajan. Makanya setiap malam Jumat kan pengajian libur. Jadi kita tuh seneng banget setiap hari Kamis tuh. Karena berpikirnya bapaknya Rehan datang bawa makanan sama pasti ngasih jajan lah intinya gitu kan. Nah, pokoknya bapaknya Rehan itu datang setiap malam Jumat jam 12 malam. Cuman aku juga nggak ngerti ya. Memang sempat ada pertanyaan seperti ini nih dalam hati tuh. Kok bapaknya Rehan datangnya selalu malam ya? Nggak pernah seperti orang tua yang lain datang tuh siang atau sore ngejenguk anaknya tuh ya. Tapi di situ udahlah mungkin bapaknya Rehan sibuk di kerjaan, jadi baru sempatnya malam datangnya. Dan bahkan pikiran aku tuh sama dengan teman-teman yang lain. Satu pemikiran lah sama teman-teman yang lain. Aku bilangin dulu ya. Rehan ini tipikal anak yang pendiam, yang nggak banyak bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Dia akan bicara, dia akan ngobrol kalau memang perlu. Kalau nggak perlu dia cuek. Dia tipikalnya lebih menyendiri Bang. Dibandingkan kumpul ketika kita lagi ngobrol di aula dia nggak pernah mau ikut gabung. Nah, ada satu mangsa gini. Jadi ada yang meninggal. Nah, keluarganya dari pihak yang meninggal itu gini. Minta anak-anak santrinya untuk mengaji di makam keluarganya yang meninggal selama 40 hari. Selama 40 hari. Nah, karena kita santri pelajar, jadi kita kebagian itu di Sabtu malam Minggu. Karena besoknya libur kan. Nah, oke lah. Nah, di situ aku kebagian di jam 1. Nah, aku bertiga nih. Aku, Dani, Aep nih bertiga berangkat dari pesantren itu menuju area pemakaman jalan kaki. Aku masih ingat ya. Itu sekitar jam 12:30 malam. Kita bawa senter sama pakai payung karena pada saat itu tuh hujan lagi rintik-rintik Bang. Jadi hujan rintik-rintik, ya udah kita berangkat ke area pemakaman itu pakai payung dan menggunakan senter. Nah, nyampe lah di lokasi pemakaman. Nah, kebetulan makam yang kita mau ngajiin itu, inilah bergantian lah sama santri yang udah lagi ngaji ya, yang lagi ngaji di makam. Itu lumayan jaraknya jauh, jadi makam itu ada di pojok, ada di sebelah pojok. Nah, akhirnya setelah kita datang, nah mereka tuh berdua siap-siap mau balik karena udah ada ganti kan, Nah, mereka balik berdua, kita ngaji kan, Ada sekitar kita ngaji itu di situ 1 jaman, dari jam 1 sampai dengan jam 2 ya. Datang lagi yang mau gantiin kita, 3 orang. Kita kan pulang nih bertiga nih, karena udah ada ganti ya Bang. Udah ada ganti, kita bertiga balik nih.
balik kita jalan. Adalah 10 mungkin 10 langkah lagi mau keluar dari pintu gerbang area pemakaman. Di belakang kita ada yang nyut, Bang. Ada yang kayak gini nih. Nah, langkah kita tuh bertiga langsung berhenti. Kita sama-sama ngebalik ke belakang. Pas kita ngebalik ke belakang, udah ada satu sosok pocong di belakang kita. Kita refleks. Iya, kita refleks. Saking kagetnya kita teriak pocong sambil ngelemparin payung. Lempar payung? Iya, jadi kita ngebalik ke belakang nih. Pas kita ngeliat ke belakang kan udah ada sosok pocong nih. Kita kan kaget ya, sambil teriak pocong sampai ngelemparin payung. Nah, yang anehnya itu payung kena mukanya si pocong dan si pocong itu langsung jatuh. Oke. Kan aneh ya? Nah, kita berpikir itu bukan setan awalnya. Bukan pocong. Bukan pocong, itu cuman orang yang iseng nakut-nakutin kita. Di situ, wah itu mah bukan pocong orang. Di situ kita gebotin, Bang. Kita pukul pakai payung ya. Terus kita injek-injek nih si pocong itu. Kan posisinya dia jatuh nih. Kita hajar kan. Sambil kita ngomong pakai bahasa Sunda gini nih. Sia yang sieunan aing sia. Wah, kita injekin. Pada saat kita rame lagi nginjekin itu si pocong yang kita sangka itu orang, tiba-tiba si hilang. Pocong itu hilang. Rahib. Di situ kita bertiga tatap-tatapan kan. Lah, kok hilang? Kabur ya. Pas kita mau lari keluar dari area pemakaman, itu di gerbang pemakaman itu mungkin itu lebih dari 10 pocong udah ngalangin pintu gerbang pemakaman. Kita udah ibaratnya gini Bang. Kita udah nggak tahu harus gimana, yang jelas kita lari. Kita lari itu jadi terpisah. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Aku lurus. Kalau aku lari lurus menuju teman aku yang lagi pada ngaji di makam. Aku mikir gua lari ke situ aja, minta tolong, minta bantuan. Yang 2 teman aku mencar. Karena udah nggak karuan. Nah, aku ke situ, aku sambil ngos-ngosan, aku tanya kenapa Ji, kita dijegat pocong di pintu gerbang banyak banget. Terus yang si Dani masih Aib nggak tahu lari kemana. Bener serius. Yaudah kita samperin. Nah, kita samperin ke area pintu gerbang gitu, ditemenin 2 orang yang lagi nungguin yang ngaji kan. Aku ditemenin sama teman-teman aku tuh 2 orang. Itu udah nggak ada Bang, sosok pocong itu udah nggak ada. Pocong-pocong itu udah nggak ada. Nah, kita cari teman-teman aku si Dani masih Aib yang lari entah kemana arahnya ya. Sambil 1 orang dari teman aku minta tolong ke pesantren, minta bantuan. Karena area pemakaman itu kan luas, minta bantuan. Akhirnya datang beberapa santri-santri senior yang ke area pemakaman untuk mencari. Dan alhamdulillah ketemu, teman-teman aku ketemu. Diketemuinnya itu mereka itu udah nggak sadarkan diri, udah pada pingsan. Di mana? Masih di area pemakaman. Cuman jaraknya jauh-jauh, misah-misah. Nah, dan akhirnya dibawa pulang ke pesantren. Nah, setelah mereka sadar, salah satu teman aku yang namanya Dani, matanya nggak bisa ngelihat sebelah. Nggak bisa ngelihat. Yang si Aep itu mulutnya rapet, nggak bisa buka, nggak bisa ngomong. Nah, itu diobatin udah secara medis pun udah, secara non medis udah, tapi nggak ada hasil. Nah, cuman hal yang aneh, setelah si Dani masih Aep cuman dipegang sama si Rehan itu, cuman dipegang pakai tangan, nggak tahu dibacain apa. Itu mereka langsung sembuh Bang. Nah, padahal posisi mereka itu lagi penyembuhan nih. Ya, masih di pesantren. Penyembuhan di pesantren. Udah dibawa nih ke rumah sakit. Soalnya yang satu si Dani matanya nggak bisa ngelihat, yang satu si Aep mulutnya nggak bisa buka gitu. Itu nggak ada hasil. Tapi pas sama si Rehan, nah, terbuka. Pas sama si Rehan diobatin, nggak tahu dia ngebacain mantra apa, aku juga nggak paham. Di si telapak tangannya
tempelin ke matanya si Dani, itu nggak ada 5 menit normal lagi bang. Padahal di situ kan ada ustadz, ada kiai yang paham, ada yang paham tentang mungkin pengobatan dari luar medis kan ya. Tapi itu sembuh sama si Rehan. Nah, di situ mulailah Rehan itu dibilang mempunyai kelebihan di atas yang lain. Itu ya. Nah, setiap ada hal-hal yang ganjil ataupun misalkan ada salah satu santri yang ngelihat sosok penampakan atau digangui oleh hal-hal yang mistis, itu selalu ditolong sama Rehan. Nah, tolong sama Rehan. Nah, soalnya gini bang, mungkin orang berpikir sebuah pesantren itu aman dari makhluk-makhluk gaib ya. Padahal justru banyak. Lebih banyak. Jadi ada satu pengalaman gini. Kita itu ini masih di jam mungkin belum terlalu malam, jam 9-an, kita lagi diskusi. Nah, itu si sosok kuntilanak tuh dengan enaknya aja bertengger tuh di atas genteng, ngeliatin kita bertiga. Ada satu momen gitu. Nah, di situ kan namanya juga kita takut ya, ngelihat ditampakin sosok itu, kita lari, ketemulah sama Rehan. Kenapa? Ada kuntilanak kan? Di mana? Itu di atas genteng. Yaudah yuk kita samperin. Dia benar disamperin sama dia. Dia entah ngomong apa, aku juga nggak ngerti. Si kuntilanak itu sampai terbang. Nah, akhirnya di situ heboh lah, satu pesantren itu heboh kalau Rehan itu punya kelebihan lah gini. Nah, cuman Rehan dengan tipikal orang yang selalu menyendiri dan nggak mau ngobrol dengan teman-teman yang lain. Jadi kadang-kadang orang juga agak segan dengan dia gitu, untuk menyapa dia, untuk ibaratnya kalau minta tolong apa-apa agak segan. Bahkan aku juga pribadi yang satu kamar dengan Rehan ini ngobrol juga agak sungkan gitu bang. Nah, jadi gini bang, ini ada momen waktu di mana di sekolah. Jadi kebetulan Rehan ini sedang demam atau lagi sakit lah. Dia ada klinik di pesantren lah, kan ada tempat pengobatannya ya. Dia lagi sakit, nggak masuk sekolah. Nah, di situ ada pengumuman bang, bahwa teman-teman kita yang sudah tidak mempunyai orang tua itu disebutin tuh sama guru ketika itu. Dan kita kaget. Ya otomatis aku, Dani, Aep, teman satu kamar itu kaget tuh. Karena salah satu yang disebutin sama guru yaitu Rehan. Maksudnya gimana? Bahwa Rehan itu adalah seorang anak yatim piatu. Anak yatim piatu. Kita kan kaget. Karena apa? Kagetnya. Karena khususnya malam Jumat, itu bapaknya Rehan selalu datang berkunjung ke kamar kita. Nah, di situ kita kaget bang. Cuman di situ kita nggak ngomong ke guru. Cuman jadi kita ngomong ke ustadz. Kita ngomong ke ustadz, menanyakan, Pak Ustadz, benar Rehan tuh udah nggak punya bapak. Bapaknya udah meninggal. Akhirnya si ustadz bilang, oh iya bapaknya Rehan itu udah meninggal 5 tahun yang lalu. Berarti yang ngasih duit itu siapa? Nah, akhirnya gini bang, setelah kita tahu kalau Rehan itu anak yatim ya, anak yatim, kita nggak ngomong siapa Rehan, mencoba untuk menjemunyikan. Nah, kebetulan pada saat kita nanya sama Ustadz tuh, malamnya tuh malam Jumat. Di situ kita kan langsung mikir, aduh, ini kan malam Jumat, pas. Terus yang selalu datang tiap malam Jumat tuh siapa? Nah, udah diem aja pokoknya, kita jangan sampai Rehan tahu kalau kita tuh udah tahu bapaknya tuh sebenarnya udah meninggal 5 tahun yang lalu. Kita jangan sampai nanya sama Rehan, kita pura-pura nggak tahu aja. Oke, nah menjelanglah malam. Nah, menjelang malam itu tepatnya, singkat cerita ya, tepat jam 12 malam. Pintu kamar kita ada yang ngetok. Seperti biasa, bapaknya Rehan.
Nah, cuman di situ yang biasanya aku ngebukain pintu kamar, kalau nggak aku yang lain lah, nggak ada yang berani ngebukain pintu. Kita semua pura-pura tidur aja. Kita semua pura-pura tidur. Diam serius. Pokoknya ketokan 3 kali tuh. Ingat, tok, tok, tok. Nggak ada salah satu dari kita yang gerak. Diam bang. Padahal di situ kita nggak bisa tidur sama sekali. Diam. Hingga akhirnya Rehan sendiri yang ngebukain pintu kamar. Rehan sendiri yang ngebukain pintu kamar. Terdengarlah suara bapaknya. Kita kan kenal ya dengan suara bapaknya. Nah, yang aku ingat di perbincangan, yang aku dengar ya, teman-teman yang lain juga nggak dengar, di perbincangan mereka berdua tuh ngomong gini. Bapaknya nanya gini, tumben kamu yang ngebukain pintu, bukan teman-teman kamu. Ini awal nih. Nah, aku ngelihat langkah Rehan ngedeket ke arah kita. Terus balik lagi. Anak-anak udah pada tidur, Pak. Bapak pulang aja sekarang. Ini kasihin ke teman-teman kamu. Ditutup. Aku ingat pembicaraannya seperti itu, Bang. Akhirnya pintu itu kita nggak dengar, pintu itu seperti ditutup sama Rehan. Terus Rehan balik lagi ke kasurnya. Kita diem, Bang. Pokoknya kita nggak ada yang bangun. Diem aja. Kita berdoa dalam hati. Nah, menjelang subuh kan kita dibangunin nih sama Ustadz nih, digedor nih. Maksudnya digedor itu dalam arti harus buru-buru ke masjid untuk melakukan sholat subuh. Nah, Rehan udah jalan duluan ke masjid. Nah, kita penasaran nih Bang, berempat dengan bungkusan yang dibawa sama bapaknya Rehan. Ditaruh di mana? Di kamar kita, di ruangan kita. Oh, oke. Kita buka setelah Rehan ke masjid, berangkat duluan, kita buka, penasaran nih. Untuk pengen tahu isi dari bungkusan itu, Bang. Belatung semua, Bang. Hah? Belatung, cacing, ada kembang, ada daun kering. Plastiknya warna apa? Hah? Plastiknya warna apaan? Plastiknya warna hitam. Di situ kita pada, wah, buang. Kita buang itu, Bang. Kita buang. Nah, ya udah buang. Udah setelah kita buang, kita langsung ke masjid kan. Pulang dari masjid. Nah, kita biasa ganti seragam seperti kita aktivitas mau ke sekolah kan. Cuman di situ Rehan gelagatnya seperti yang sinis sama kita berdua, atau enggak, Bang? Oke. Jadi aku kan biasa aja. Kenapa, Han? Nyapa lah dia. Dia cuman tatapan dia sinis aja gitu. Sinis, seperti dia mengetahui kalau rahasianya tuh kita udah pada tahu gitu. Nah, terus singkat cerita ini menjelang lagi nih, udah mau masuk malam Jumat. Nah, kita udah deg-degan banget nih, Bang. Udah deg-degan dalam arti ini bapaknya Rehan, arwahnya pasti datang lagi. Nih. Itu jelas benar, Bang. Tepat jam 12. Ketokan pintu kamar, ada yang ngetok lagi. Dibukain lagi sama Rehan. Cuman pembicaranya seperti ini. Pak, anak-anak udah tahu siapa bapak sebenarnya. Nah, terus kedengar suara langkah kaki ngedeket ke arah kita ya, yang lagi pura-pura tidur. Padahal kita nggak tidur, Bang, cuman pura-pura tidur doang gitu ya. Pura-pura tidur itu keringetan banget, udah keringet basah, udah deg-degan banget. Nah, itu kedengar suara bapaknya bilang gini, kalian jangan pura-pura tidur, saya tahu kalian nggak tidur. Kalau hal ini sampai bocor, kalian akan saya bawa, kata bapaknya. Dan ingat jujur, Bang, itu aku ngelihat sosok bapaknya itu, pakaian kapannya itu udah lusuh banget, dan mukanya ini dibilang hancur sih enggak, cuman merah. Maksudnya Bapak Rehan ini berubah jadi pocong? Iya, sosoknya dengan kain kapan yang udah lusuh. Kalau kalian sampai membocorkan hal ini, kalian semua akan saya bawa.
Saya tahu kalian cuman pura-pura tidur. Langsung tiba-tiba seperti ada bantingan pintu tuh bang. Jebret. Nah di situ kan kita kaget kan. Kita semua, aku ngeberanin diri untuk ngebangunin diri gitu, untuk bangun gitu. Astagfirullahaladzim, mau teriak tadinya. Di situ cuma ada Rehan doang sambil gini nih. Sambil ngeliatin kita gini nih. Awas kalau rahasia ini sampai bocor, tanggung akibatnya. Lu ditunjuk nih? Ditunjuk. Kita semua sih. Kita semua ditunjuk gitu Rehan. Enggak Han, ampun. Bilangin, pokoknya ampun. Saya bilang gitu kan, ampun Han. Langsung aja dia tuh ke kasurnya tidur. Udah gitu kita Ji gimana? Udah tidur lagi aja deh, tidur lagi. Udah menjelang pagi tuh udah kita nggak komunikasian sama Rehan, nggak saling nanya, nggak saling sapa, nggak saling nanya lah. Rehan juga sinis banget ngeliatin ke kita tuh, sinis banget Rehan juga ngeliatin ke kita tuh sinis banget. Hingga akhirnya gini, aku bilang ke Ustadz minta pindah kamar, minta dipindah kamarkan. Ditanya alasannya kenapa, pokoknya Pak Ustadz, saya minta pindah kamar deh. Saya Dani ya si Aep tuh minta pindah kamar, gak mau satu kamar sama Rehan dengan alasan Rehan itu orangnya susah diajak ngobrol. Jadi gimana, pokoknya alasan yang logis aja lah, logis. Nah akhirnya ya udah kita dipindahkan kamar. Setelah dipindahkan kamar, aman tuh bang. Jadi Rehan itu kamarnya itu cuma sendiri. Nah cuma sendiri. Dan dia tiap ngelihat kita, dia cuma senyum sinis doang tuh nggak bang. Percuma kalian pindah kamar, kalau kalian sampai ngebocorin, kalian akan tanggung akibatnya. Cuman ngomong gitu terus, dia selalu ngomong gitu kan. Nah, udahlah akhirnya enggak kita gubris omongan Rehan itu kan. Nah, udahlah yang penting intinya gue udah pisah kamar sama dia. Oke lah, sampailah di mana ada momen libur sekolah yang dimana untuk santri pelajar mungkin bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Itu kita cuma dikasih libur tuh masih ingat 1 minggu ya, jadi kita boleh pulang ke rumah. Nah di situ Rehan balik, cuman kita berempat nggak balik, ada beberapa santri juga yang nggak balik dengan alasan liburnya juga cuma 1 minggu, kagok, udahlah mending di sini aja lah, kita belajar ngaji, lebih ke agama ya, karena kan pelajaran sekolah kan lagi libur gitu. Kita nggak balik tuh bang. Nah 3 hari setelah kepulangan Rehan balik lagi ke pesantren. Dia pulang lagi, itu aku ngeliat ya, Rehan tuh kok tumben udah balik, dia cuma 3 hari di rumahnya, nggak tahu. Nah udah gitu dia ngelewatin kita bang, karena udah beda kamar, ngelewatin kita jalan aja tanpa nyapa, jalan masuk aja dia ke kamar. Nah kan kalau kita lagi nih bang, kamar gelap, mungkin kalau kita masuk dinyalain dulu, itu bang nggak nyalain kamar. Dia masuk aja kamar, udah nutupin lagi pintu, udah gitu. Rehan kayak orang stres ya kan, gue bilang gitu ya, iya ya. Terus bapaknya lagi masih ngikutin, apa kita ngomong aja ya ke Ustadz ya, kalau kita tuh selalu didatangin sama sosok pocong yang ngaku bapaknya. Dan Rehan juga suka berkomunikasi sama itu, daripada kayak gini terus, perasaan kok ada Rehan nggak tenang jadinya, nggak nyaman loh bang. Jadi di pesantren itu tuh kalau nggak ada Rehan tuh malah tenang, malah aman lah. Bahkan kalau ada Rehan itu jadi serem bang. Jadi serem, situasinya tuh jadi serem. Nah udah gitu kita kan pengen ngobrol tuh sama Ustadz yang dikasih kepercayaan untuk ngejaga kita lah. Nah aku ngomong lah sama Pak Ustadz, aku pengen ngomong nih, tapi tolong jaga rahasia Pak Ustadz. Kenapa? Nah akhirnya kita ngobrol sama Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz itu bilang gini, kamu beneran, ini bener Pak Ustadz. Jadi ya otomatis kita
tiap malam ada yang datang jam 12 malam di malam Jumat, dan akhirnya sebenarnya kita tuh kaget bahwa bapaknya Rehan itu tuh udah meninggal 5 tahun yang lalu, dan kita dapat ancaman seperti ini. Kita jelasin tuh sama Pak Ustadz tuh. Kata Pak Ustadz, udah sekarang Rehannya belum pulang ke pondok kan ya? Udah Pak Ustadz, udah, tapi kok saya nggak pernah lihat Rehan. Udah Pak, udah pulang dia cuma 3 harian lah, dia pulang tuh malam Pak Ustadz. Kita lagi di selasar pondokan tuh, kita lagi ngobrol, dia ngelewat aja Pak Ustadz, langsung masuk ke kamar. Nah, tapi saya nggak ngelihat, bahkan di kamarnya Rehan juga kosong katanya, nggak ngelihat ada Rehan, kata Pak Ustadz itu. Nah, udah gitu gini, bener Pak, Rehan udah pulang, kita ketemu beberapa kali, cuman Rehan nggak nyapa, cuman senyumannya cuman sinis doang gitu. Nah, terus Ustadz itu nanya sama Ustadz yang lain, sempat ketemu Rehan katanya. Enggak katanya, belum pernah ketemu tuh sama Rehan, bukannya pulang dia ke rumahnya katanya. Kata anak-anak ini udah pulang katanya, dia cuma 3 hari. Benar katanya. Iya Pak, tapi dia langsung masuk kamar, tapi belum ibaratnya nggak pernah ketemu nih. Akhirnya nanya nih ke semua santri senior lah, nggak ada yang pernah ketemu sama Rehan. Hingga ini Bang, datanglah ibunya Rehan ke pondok pesantren. Nah, kita pikir ibunya itu mau jenguk Rehan ya, nggak taunya ibunya itu mau memberitahukan kalau Rehan itu meninggal. Udah meninggal selama 7 hari. Jadi pas pertama dia pulang, hari pertama dia pulang, jadi Rehan ini ngalamin suatu kecelakaan di kendaraan. Dan nyawanya nggak tertolong. Dan si ibunya itu memberitahukan bahwa Rehan itu udah nggak ada selama 7 hari. Udah 7 harinya, maksudnya udah 7 harinya. Di situ kita kaget kan. Terus yang kemarin yang kita lihat gitu, dia ngelewatin kita di selasar. Siapa? Wah, ini udah kita udah kaget. Akhirnya kita buka suara lah. Pak Ustadz itu akhirnya bilang ke ibunya, ini teman-temannya sebenarnya juga pengen cerita Bu. Akhirnya aku ceritain Bang. Aku ceritain semuanya tentang setiap malam tuh, awalnya kita datang tuh, waktu pertama tuh Rehan itu selalu didatangin bapaknya tepat di jam 12 malam Bu. Si bapak itu selalu ngasih makanan sama kita, selalu ngasih uang buat jajan. Nah, hingga kita tuh tahu pengumuman di sekolah bahwa Rehan tuh anak yatim, dan bapaknya Rehan tuh udah meninggal selama 5 tahun yang lalu Bu. Nah, si ibu itu ya dengan rasa sedih ya, menceritakan, emang juga Rehan selalu bilang katanya bapak tuh selalu datang di malam Jumat, tepatnya di jam 12 malam tuh. Nah, pikirnya si ibunya itu Rehan tuh halusinasi gitu Bang. Makanya Rehan disekolahin ke pesantren itu Bang, biar lebih mengenal agama dan batinnya supaya kuat gitu Bang. Nah, itu yang kita kagetin Bang. Jadi Rehannya tuh udah meninggal. Nah, terus gimana tuh kelanjutannya? Nah, setelah ini Bang, setelah kita tahu informasi dari ibunya kalau Rehan tuh udah meninggal, nah malam itu kita ngadain pengajian yasinan. Yasinan di aula. Di aula, di situ diikutin oleh banyak lah ya santri ya, termasuk Pak Kiai, dan aku juga ya. Nah, kita lagi fokus nih Bang, ngaji yasinan. Itu kita lihat sosok Rehan tuh ada di sela-sela kita tuh enggak? Jadi nah, tadinya aku nggak fokus, cuman teman aku gini, pakai kode nyinggol gini. Kata aku ngelirik ke teman, cuma pakai kode gitu. Pas aku ngelihat ke arah yang tunjuk teman aku lihat Rehan lagi gini. Lihat sosok almarhum lagi gini. Tapi setelah pengajian itu, maksudnya bapaknya Rehan itu masih datang atau enggak? Enggak ada. Udah enggak. Dan Rehan juga kelihatan di
Malam itu doang? Malam itu doang. Setelah itu ada lagi? Nggak ada. Kita gini sih Bang, kita sebenarnya udah beres pengajian itu, kita dikasih waktu, maksudnya sama Pak Kiai juga ikut gitu ya, untuk ziarah ke makamnya almarhum. Di mana nih? Kalau untuk tempatnya masih ada di daerah Jampang Bang. Oh, daerah Sukabumi. Sukabumi, tapi Jampangnya, ke arah Jampangnya, lebih ke arah Jampang. Emang rumahnya di situ atau gimana? Ya, memang rumahnya di situ. Kok bisa kayak gitu ya? Nah, dari penjelasan Pak Ustadz, Kang Fuji ini sempat nanya nggak, bapaknya Rehan itu meninggal karena apa? Nah gini, jadi untuk di pesantren ataupun di pihak sekolah nggak mengetahui ya bapaknya meninggal itu karena apa ini awal nih ya. Nggak mengetahui nih ya Bang ya. Yang taunya cuman Rehan ini adalah seorang anak yatim piatu. Nah yang kita tahu tuh sebenarnya dari ibunya Rehan. Jadi bapaknya itu tuh ibaratnya gini, dia itu Rehan itu anak kesayangannya bapaknya. Jadi beliau itu meninggal pada saat dia ingin membelikan sesuatu buat Rehan. Karena saking sayangnya ke anaknya. Saking sayang ke Rehan, si almarhum bapaknya. Bahkan jujur, jadi ibunya tuh memasuki Rehan ke pesantren itu supaya Rehan itu tahu tentang agama dan nggak berhalusinasi terus. Jadi si Rehan itu selalu bilang ke ibunya tuh kalau bapaknya tuh suka datang tiap malam Jumat gitu Bang. Sama ya? Iya. Ke rumahnya? Dia pada saat pada saat si Rehan SMP tuh selalu ngomong, bapak datang nih ntar malam pasti bawain aku hadiah atau bawain aku apa gitu. Selalu datang. Nah tapi pas ibunya datang dikasih penjelasan nggak, maksudnya kenapa gitu bapaknya? Bapaknya Rehan meninggal dalam hal seperti nggak wajar Bang. Nggak wajarnya apa tuh? Gini ya apa? Jadi mungkin kata ibunya sih karena persaingan. Jadi kan kalau di sana persaingan dagang. Jadi kebetulan tuh bapaknya Rehan itu tuh seorang pedagang lah ya. Mungkin persaingan. Yang meninggalnya pun nggak wajarnya dia tuh mau berangkat membelikan sesuatu nih buat si anaknya ini nih si Rehan ya. Jadi kata ibunya sih bapaknya ini berangkat kan pakai motor nih Bang, pakai motor, dan banyak kesaksian dari masyarakat itu si bapaknya Rehan ini bukan kecelakaannya tuh bukan karena adu banteng atau apa, tiba-tiba si motornya itu seperti dilempar ke jurang. Seperti terlempar ke jurang gitu. Oke. Seperti terlempar. Jadi ini kan gini Bang, jalanan Jampang kan mungkin yang tahu lah berkelok-kelok ya. Kadang kanan kiri kan jurangan gitu. Jadi harusnya belok lurus. Gitu. Nyebur dong. Berarti jenazahnya gimana itu? Ya dievakuasi. Dievakuasi. Oh jadi wah, bisa jadi seperti ini nih Bang Fuji. Berarti lu selama di pesantren itu berapa tahun? Sampai kelas 3 SMA aja. 3 tahunan. SMA. Oke. Dan setelah lulus pesantren kemana tuh? Kerja gue langsung. Oh, kirain jadi kiai atau enggak lah, gue Malang Buana kerja. Oke. Bang Fuji, terima kasih nih sekali lagi sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisah nih ya. Sebelum mengakhiri cerita, punya pesan-pesan gak nih seperti biasa buat teman-teman yang ada di rumah? Mungkin motivasi aja ya. Ibaratnya kita harus selalu bersyukur ya. Kalau kita ingin mendapatkan suatu kebahagiaan, kuncinya cuma satu, bersyukur setiap hari ya. Karena dengan bersyukur kita akan selalu bahagia. Jadi buat teman-teman, sahabat OTM, jangan lupa bahagia. Bang Nardi juga jangan lupa bahagia. Selalu bahagia. Terima kasih nih Kang Fuji sudah hadir lagi dan mau membagikan sebuah kisah. Thank you juga gua lagi. Mungkin itu aja dari video kali ini. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.